Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iwan dan Lahwat dimanapun Anda berada, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Batam, di Palembang, di Pontianak, di mana lagi, di Magelang, di Jogja, dimanapun Rasul bisa ditangkap. Kita jumpa lagi dalam acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Isa Al-Kaf. Hari ini kita akan membahas soal mujahadatun nafs, yaitu bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Termasuk juga bagaimana setan gepeng atau HP itu benar-benar menyita waktu. Orang lupa dengan waktu. Salam Ustaz Husain, Ustaz Isa. Baik, kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Iwan dan Ahwat, kita sudah baca ke surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita dan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebagai pengantar, Ustaz Isa, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Om Krisna, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Daundi dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, kita insyaallah hari ini akan bahas sesuatu yang urgent, penting betul untuk kita bahas di era sosial media, di mana tadi kalau bahasanya Om Krisna, kita itu terikat sekali dengan setan gepeng atau gadget yang ada di hadapan kita. Ini bisa jadi sesuatu yang membawa manfaat yang luar biasa besar untuk diri kita. Bahkan sebagian besar kebutuhan kita sekarang terikat dengan handphone. Dan tanpa kita sadari, hal ini juga membawa dampak buruk yang luar biasa. Buat kita, buat anak-anak kita, buat lingkungan sekitar kita, buat kehidupan sosial kita. Nah, ikhwan akhwat, yang akan dibahas pada hari ini adalah bagaimana handphone itu sebenarnya membuat otak kita terkucur atau terbanjiri oleh hormon dopamin, Om Krisna. Yang mana hormon tersebut seharusnya keluar kalau kita melakukan sebuah prestasi. Kalau kita habis olahraga, kalau kita habis belajar, hormon itu dikeluarkan sebagai bentuk apresiasi terhadap diri kita. Nah, karena hormon itu kita bisa dapatkan dengan gampang dari HP kita, kalau kita ngelihat sesuatu yang lucu, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur, akhirnya keinginan kita untuk berprestasi, keinginan kita untuk belajar, keinginan kita untuk melakukan hal-hal olahraga dan lain sebagainya itu mengurang. Jadi tidak tidak tinggi lagi karena dopamin itu sudah banjir di otak kita. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kita sebagai umat muslim yang kafah untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita, Ustaz. Untuk bisa bermujahadah terhadap nafsu kita. Karena mujahadah ini adalah sesuatu yang memang dalam tanda kutip pembuktian uji kelayakan kita untuk masuk surga. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara Allah belum melihat kesungguhan mujahadah yang ada pada diri kamu, dan Allah belum melihat kesabaran yang ada pada diri kamu. Nah, hari ini insyaallah ikhwan akhwat kita akan mempelajari
bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita agar nantinya tidak kita terjerumus ke dalam sesuatu kemaksiatan yang mana kita kecanduan di dalam kemaksiatan tersebut. Kalau udah begini, ini adalah musibah terbesar, kecanduan di dalam melakukan maksiat, dan bagaimana caranya kita mengontrol hawa nafsu kita supaya kita punya keterikatan, ketergantungan terhadap ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu ketaatan saja kita lalai atau bahkan meninggalkan, hati kita ini tergetar, bergelisah, tidak tenang. Dan satu kemaksiatan yang ada di hadapan kita, hati kita juga bergetar, gelisah, tidak tenang, dan kita mau untuk menghindarinya. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Alatas. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa alhimha rushdaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, Wondi, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, ya, alhamdulillah pada pagi hari ini, kita dapat melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan ayat-ayat Al-Dzikril Hakim yang Allah turunkan bagi kita sebagai syifa, penyembuh, dan rahmat. Kesembuhan yang tidak menimbulkan efek samping, yang membuat jiwa kita tenang, damai, bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, dan berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak diri kita, menjauhkan kita dari jalan-jalan yang akan membawa petaka bagi kita, keluarga kita, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhir. Menjadi kewajiban kita semua untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga atau lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Perintah ini di dalamnya terdapat peringatan dari Allah kepada kita semua untuk tidak membiarkan diri kita, keluarga kita, begitu juga masyarakat di sekeliling kita larut hanyut pada perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apalagi cobaan yang dihadapi oleh umat dan generasi saat ini. Berbeda dengan apa yang kita alami pada masa kanak-kanak dulu. Pada saat ini dari mulai tua, muda, pria, wanita, bahkan sampai anak-anak bayi, begitu tertarik dengan gadget. Di saat mereka menangis, kita tunjukkan di hadapan mereka handphone atau tablet, langsung mereka berdiam. Kita kalau berikan pilihan mainan anak-anak, dan handphone ternyata yang dipilih adalah handphone. Padahal ini masih kanak-kanak. Ini menunjukkan bahwasannya pengaruh gadget ini betul-betul bukan hanya terbatas pada kalangan tua, kalangan pemuda, bahkan kalangan anak-anak, kakek-kakek dan nenek-nenek pun sekarang sibuk untuk berinteraksi, berhubungan dengan
bahkan hampir sebagian besar waktu mereka. Akhirnya tanpa disadari kita digiring oleh syaitan untuk sibuk mengerjakan atau menyaksikan hal-hal yang negatif, lupa akan status kita sebagai khalifah di muka bumi yang kelak akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersama-sama kaum muslimin bersatu bangkit ya, untuk betul-betul saling menjaga, saling melindungi, saling mengingatkan satu dengan lainnya sebagaimana perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tanpa kebersamaan, tanpa kerjasama mustahil kita akan mampu berhadapan dengan godaan dan cobaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Lalu bagaimana kita menghadapi semua ini? Dan bagaimana kita melindungi keluarga kita untuk tidak terpelosok jauh dalam hal-hal yang negatif, di mana gadget hanya dipergunakan pada saat diperlukan, bukan justru untuk menyita sebagian besar perhatian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa jiwa manusia ketika pertama kali diciptakan dan dirancang oleh Allah, diciptakan dalam keadaan penuh keseimbangan. Kondisi keseimbangan ini yang akan dapat betul-betul membawa manusia menuju kepada perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Pada saat pertama kali datang dari Allah, dia tidak mengenal kebohongan, tidak mengenal kecurangan. Hawa nafsunya belum menguasai eksistensi dari jiwanya. Pada saat itu, betul-betul dalam kemurnian, kejernihan, dan kebersihan. Ini dinamakan fitrat Allah. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa, wa ma sawaha, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya dengan penuh keseimbangan. Sawwa yusawwi taswiyatan, menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan di sini bukan keseimbangan antara baik dan buruk. Keseimbangan di sini artinya betul-betul berada pada kondisi yang amat stabil, yang dapat mengarahkan dirinya ke arah hal-hal yang baik dan positif. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan ilham dari Allah, sebelum dia mengecap pendidikan, Allah telah menanamkan dalam jiwanya naluri yang membantu dirinya untuk membedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Oleh karena itu kalau dia berbuat kebaikan, hatinya gembira, senang. Tapi kalau dia melakukan kebohongan, berbuat kesalahan, hatinya akan bergelisah. Hatinya akan bergelisah. Ini bahagian dari apa? Dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan ma'rifah ilhamiyah. Ma'rifah yang berdasarkan ilham dari Allah, bukan melalui pendidikan. Pendidikan mengasah, mengasuh, memupuk dan menyuburkannya. Oleh karena itu Nabi berkata, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Karena benih-benih akhlak itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah ingatkan kita semua, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menjaga kebersihan jiwanya, ya. Kemudian membiarkan segala kebaikan tumbuh dalam jiwa tersebut, kecondongan pada yang baik, kecintaan kepada yang baik, menyibukkan diri dengan segala kebaikan yang membuat jiwa sehat, jernih, terang, mengetahui apa yang harus dilakukan dan akan mengarahkan dirinya ke arah yang positif. Karena jasad ini hanya merupakan pakaian dari jiwa, tapi yang menjadi pelaku utama adalah jiwanya. Yang bertanggung jawab juga di hadapan Allah adalah jiwanya. Bila jiwanya sehat, maka amalnya juga akan sehat. Tapi bila jiwanya sakit, maka yang akan keluar adalah amal-amal yang buruk. Maka bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita, membersihkannya, membentengi dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya, melalui Rasulnya, menurunkan tuntunan-tuntunan yang akan dapat menjaga kejernihan, kebersihan jiwa. Allah berfirman,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, kalbu mereka yang mudah sekali terombang-ambing dan goyang. Karena kata qalaba yaqlibu, yang berubah-ubah. Nah, kalbu mereka ini ya, yang mudah sekali berubah-ubah, hanya akan tentram pada saat diingatkan selalu kepada Allah. Alladzina amanu, orang yang beriman, kalbu mereka akan tenang, tentram dengan selalu mengingat Allah. Bukan hanya mulut menyebut, tapi hati ya, yang selalu mengingat Allah akan dibersihkan dari berbagai macam kotoran, akan diterangi dengan cahaya Allah, akan ditunjukkan jalan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hanya dengan mengingatkan kalbu kita, hati kita kepada Allah, baru kalbu kita akan tenang. Tapi bila terputus hubungan kita dengan Allah, maka yang akan masuk adalah bisikan-bisikan syaitan yang membuat jiwa kita bergolak. Hawa nafsu kita juga menggebu-gebu ya. Di samping berbagai macam tawaran di hadapan kita. Ada yang sibuk menghabiskan waktunya dengan gadget. Ada yang menyibukkan dia dengan syahwatnya terhadap lawan jenisnya. Ada yang lebih terpuruk lagi, di mana dia justru tertarik kepada sesama jenisnya. Ada yang sibuk mengumpulkan harta benda. Ya. Ada yang mengejar kedudukan. Kalau kita lihat, mereka ini orang berpendidikan tinggi. Tapi sebetulnya mereka orang yang tidak waras. Walaupun mereka merasa orang yang paling waras. Karena kesadaran mereka hilang sama sekali. Jiwa mereka dikuasai oleh nafsu angkara murka. Sebetulnya, bukan dunia yang menyesatkan kita. Semua kembali kepada kalbu dan hati kita. Kalau kalbu kita selalu kita labuhkan di sisi Allah bersama Allah, apapun yang di sekeliling kita tidak akan membahayakan kita. Tapi bila hati kita, jiwa kita terputus dengan Allah, maka tanpa ada gangguan dari luar pun kita yang berjalan menuju apa? Menuju hal-hal yang tidak baik. Saya teringat kepada Al-Imam Abul Harith Al-Muhasibi yang mengarang buku Risalatul Mustarsyidin. Buku-buku yang tidak tebal, tapi menjadi pelajaran yang amat indah. Dan dia merupakan guru dari Al-Junaid. Al-Junaid terkenal sebagai seorang tokoh sufi yang menjadi rujukan. Nah, Abul Harith Al-Muhasibi yang hidup pada masa Ahmad bin Hanbal, yang hidup pada masa juga Syafi'i, seorang yang betul-betul mengkhususkan dirinya untuk menjaga kejernihan kebersihan jiwanya. Bimbingan-bimbingannya mengarah ke arah itu dan selalu mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Abul Harith Al-Muhasibi satu waktu berjalan bersama Al-Junaid. Dia melintasi pasar yang ramai. Al-Junaid di tengah-tengah pasar yang begitu ramai, hatinya sedikit pun tidak terganggu. Kemudian setelah itu menuju ke tempat yang sepi, di mana Abul Harith biasa berzikir, beribadah pada Allah. Lalu Al-Junaid bertanya kepada Abul Harith, kepada gurunya, "Wahai Tuan, mengapa di saat saya berjalan bersama kamu, saya tidak terganggu oleh kebisingan, keributan di pasar, dan dalam keheningan saya tidak merasa kesepian?" Dijawab oleh Abul Harith Al-Muhasibi, apabila hati seorang betul-betul terikat dengan Allah, terhubung dengan Allah, keramaian tidak akan mengganggunya. Suasana hening tidak akan membuat dirinya kesepian. Hatinya betul-betul terhubung dengan Allah, meresapi kebesaran, keagungannya, merenungkan nikmatnya. Dia akan menikmati nikmat-nikmat batin yang tidak akan dirasakan oleh kebanyakan orang yang hidup bergelimangan apa? Harta dan materi. Oleh karena itu salah seorang dari mereka mengatakan, kalau raja-raja, orang-orang yang hidup bergelimangan kekayaan, kesenangan, mengetahui nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami dengan berhubungan dan mengingat Allah, niscaya mereka akan mengerahkan pasukan mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Karena kenikmatan ini jauh lebih besar. Ini bukan hanya kenikmatan sebatas materi yang singkat, tapi kenikmatan berhubungan
antara alamul syahadah dengan alamul ghaib. Menghubungkan kalbu kita kepada siapa? Kepada penciptanya yang merindukannya, yang membuat hatinya damai, aman, tentram, dan menikmati betul-betul kenikmatan yang tak terhingga. Yang dapat mengungkapkannya hanya yang merasakannya. La ya'riful hawa illa man yukabiruha wala sababata illa man yu'aniha. Orang tidak mengetahui rasa cinta kecuali kalau orang yang merasakan langsung. Begitu pula as-sababah. As-sababah itu lebih dahsyat lagi, yang membuat orang sampai pandangannya, perhatiannya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita sampai seluruh perhatiannya tertarik pada wanita tersebut, dinamakan as-sababah. Kalau dia betul-betul menikmati hubungan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menarik perhatiannya dari yang lain, maka kepingan-kepingan dunia, hiasannya, permatanya, kecantikan, begitu juga kedudukan, semua itu tidak akan berarti bagi kita. Tapi begitu kita asyik dengan dunia, terputus dengan Allah, hal-hal yang kecil bisa membuat kita wal'iyadzubillah terpenjara dan terikat. Menjadi orang yang bodoh, orang yang kehilangan akal sehatnya, lupa bahwa dia orang yang berilmu, berpendidikan, bahkan orang yang sudah dewasa. Hidup lebih rendah daripada seekor hewan. Jadi cara yang terbaik bagi kita adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Berzikir bukan hanya mulut. Zikir sebetulnya wasfun nafsiyun atau wasfun qalbi. Itu berhubungan dengan kalbu, bukan dengan mulut. Mulut hanya menyatakan, menyuarakan apa yang di hati. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau cinta sesuatu akan banyak menyebutnya, tapi sumbernya kan dari sini. Jadi banyak-banyaklah kalian mengingat Allah, maksudnya hubungkan hati kalian dengan Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Pagi pada saat kita membuka hari kita, petang pada saat menutup hari kita. Di tengah-tengahnya pun kita selalu berzikir kepada Allah. Nah, berzikir kepada Allah banyak caranya. Salat itu merupakan zikir yang paling indah. Karena bukan hanya amal hati, tapi juga amal jasmani. Hati berzikir, diiringi dengan tubuh yang tegak, ya, sambil membaca Al-Quran, merenungkan isinya, Al-Fatihah dan surah-surah, ruku. Pada saat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, diiringi dengan ruku. Di hati juga amal jasmani juga. Kemudian fikiran juga, betul tak? Kemudian pada saat kita kembali ke asal kita, kemudian sujud. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi betul-betul merupakan amalan yang mengingatkan, menghubungkan bukan hanya hati kita, tapi pikiran kita dan jasad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada saat sujud, bukan hanya ini. Yasjudu ma'ahadikum sab'atu arab. Dari mulai al-wajhu, kemudian wal-kaffai, kemudian begitu juga sampai kepada apa? Jari kaki kita. Semua sujud di hadapan Allah. Keuntungan dari sujud ini bukan kembali pada Allah, kembali kepada kita. Karena begitu kalbu kita dihubungkan dengan Allah, tubuh kita juga ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Allah akan menerangi jiwa kita, akan membebaskan kita dari penyembahan terhadap makhluk, ketergantungan kepada makhluk, sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dalam menghadapi manusia yang kaya, yang berkedudukan, kita hadapi sama. Bukan karena melihat hartanya maupun kedudukannya. Menghadapi yang miskin juga sama sebagai saudara kita. Tidak kita rendahkan karena dia tidak punya. Karena segala-galanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu salat ini sebagaimana yang digambarkan Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Kalbu yang dihubungkan dengan Allah akan terjaga, terpelihara dari wasawis syaitan. Hawa nafsu juga akan reda dan tenang. Lalu penutupnya, wala dzikrullahi akbar.
Setelah Allah bilang salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah lebih besar dari semua itu. Karena kalau salat hanya melakukannya secara lahir tapi hati dalam keadaan kosong, tidak juga melakukan salat, maka salat semacam ini salat yang kita sayangkan. Sebagaimana firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim, sungguh celaka orang-orang yang mengerjakan salat, yang lengah, yang lalai dari salat mereka. Jasadnya salat, hatinya tidak terhubung dengan Allah. Padahal semua amalan jasad ini tergantung kalbu kita. Betul tidak? Allah berfirman, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk membuat kamu selalu mengingat aku. Aqimis salat tarafain nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan salat pada kedua tepi siang, subuh, zuhur, asar, wa zulafa minal lail, dan permulaan malam, maghrib dan isya. Amal-amal soleh ini akan membersihkan dosa-dosa kebiasaan kita yang buruk ya, yang kita lakukan di antara dua salat. Dia akan membersihkan. Hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar secara tidak benar, itu akan dibersihkan. Maksudnya membersihkan hati kita kembali. Belum lagi dengan bersuci juga, Allah bersihkan kita. Dzalika dzikra lidzakir. Salat ini atau itu merupakan hal yang selalu mengingatkan kita. Mengingatkan para penzikir kepada Allah. Dalam suratul Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqam wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dirikan salat bersama tergelincirnya matahari, zuhur, asar. Karena salat yang pertama dilakukan Nabi setelah kepulangan dari Isra Mi'raj adalah salat zuhur, asar. Kemudian aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaq sama dengan zulaf, permulaan malam, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri, salat subuh yang disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Setelah itu apa? Allah ingatkan pentingnya salat di waktu malam. Pada saat hening, hati dalam keadaan jernih, tidak terganggu oleh berbagai macam kesibukan dan kebisingan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di waktu malam, lakukan sholat tambahan. Dengan bertahajud, meninggalkan tidurmu, kamu berhubungan kepada Allah pada saat orang dalam keadaan lelap dan tidur. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Dengan apa yang kamu lakukan ini, Tuhanmu akan membangkitkan kamu dalam kedudukan yang amat terpuji. Ini bukan hanya untuk Rasul, tapi orang-orang yang bangun di waktu malam pada saat orang sedang nikmat tidur, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Suratul Sajdah. Tubuh mereka meninggalkan pembaringan mereka. Mohon kepada Tuhan mereka penuh dengan rasa harap kepada rahmat Allah dan takut dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan takut Allah berbuat aniaya, dia takut dari dosa yang dilakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan buat mereka, mereka selalu berinfak dengan penuh kecintaan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari berbagai macam kenikmatan yang membuat hati damai, tentram. Itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga mereka akan merasakan apa? Kenikmatan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka perbuat. Jadi salat, ya, zikir tema utamanya, kemudian salat yang menghubungkan hati kita dengan Allah, menghubungkan pikiran kita, menghubungkan juga tubuh kita, sama-sama berzikir dan ruku, sujud di hadapan Allah. Di samping sholat, kita kan tahu sebelum kita sholat yang wajib, ada kumandang adzan yang mengingatkan kita akan baiat kita dan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Ini mengingatkan kita juga.
Begitu kita bersyahadat an la ilaha illallah, berarti apa? Yang jadi pegangan kita dalam hidup ini, yang kita sembah, yang menjadi dambaan harapan, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita utamakan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asma-asmanya yang begitu indah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad sebagai seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah, dan risalah tersebut adalah Al-Quran yang disepakati, yang tidak meragukan. Dengan sendirinya, kita bukan hanya beriman kepada seorang yang bernama Muhammad, cukup sampai di sana, tidak. Tapi Muhammad yang membawa risalah Allah. Karena yang bernama Muhammad banyak. Tapi yang membawa risalah dari Allah hanyalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang betul-betul bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, jangan sekali-kali lupa agar dia betul-betul menyambut dan menerima risalah yang dibawa oleh beliau dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Kalau kita menyaksikan kebenaran Rasul, kita menyaksikan kebenaran Al-Quran, dan kita juga siap untuk mengikuti bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Nah, kita perhatikan di samping sholat, setelah kita berzikir, ibadah siyam juga merupakan ibadah yang akan menjaga, membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian ibadah siyam sebagaimana yang Allah wajibkan pada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tattaqun ini diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan, wazannya yautaqa yautaqi. Susah disebutkan, waw ini dirubah menjadi ta. Yang artinya apa? Yang akan menjaga, melindungi kalian dari perbuatan yang tidak patut, dari segala keburukan, yang melindungi kalian dari murka Allah, yang akan membuat jiwa kalian sebagaikan mutiara yang tersembunyi, jernih, terpelihara, terjaga dari perbuatan kotor. Nah, bagi orang tua, dengan sendiri mereka bisa punya pilihan. Tapi bagi anak-anak yang masih kecil, yang suka bermain, alangkah indahnya kalau orang tua bersama mereka membaca Al-Quran, bersama-sama berzikir. Kita pada saat kanak-kanak dibiasakan oleh orang tua, setelah maghrib kita membaca ratib. Membaca lah. Sebagai orang mengatakan bahwa ini merupakan bid'ah. Ratib ini sebetulnya dalam bahasa Arab artinya apa? Rutin. Kita membaca doa dan zikir yang rutin yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Nah, sebagai orang awam, nggak mungkin bisa mencari sendiri. Oleh karena itu, ulama mengumpulkan doa-doa yang dibaca Rasul, yang diajarkan juga Al-Quran. Biasakan anak kita. Kita pertama membaca, katakan ayatul Al-Fatihah, ayatul Kursi, kemudian juga kita membaca apa? Akhir dari suratul Baqarah. Setelah itu kita mulai berlindung pada Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba lihat semua doa-doa yang terdapat dalam ratib, doa yang amat indah membentengi kita. Contohnya bismillahi amanna billah, bismillahi tawassal, bismillahi, kemudian amanna billah, bismillahi tahassanna billah atau tawakkalna 'ala Allah. Kita lihat bagaimana membimbing kita untuk selalu berhubungan dengan Allah. Tinggal orang tua menjelaskan mengapa kita baca doa ini. Doa yang menghubungkan kita dengan Allah. Kita makhluk yang lemah. Mudah sekali kita terjerumus dalam kebohongan syaitan. Apalagi dia di tempat gelap, kita di tempat terang. Dia melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Begitu juga marah bahaya di luar. Dengan kita berlindung pada Allah, Allah jaga kita. Juga membaca tahlil la ilaha illallah, membaca selawat kepada Rasulnya. Ini berikan bimbingan buat anak-anak kita. Ini membantu kita betul-betul. Pada saat kita masih kecil, kita diajarkan, disuruh menghafal, ya, mengikuti. Juga membaca Al-Quran bersama-sama. Pada saat dewasa kita merasakan betul-betul kenapa dulu kita dibiasakan dengan hal-hal seperti ini. Bukan mendengarkan musik, berjoget, dangdutan, dendangan, atau menghabiskan waktu dalam gadget. Nah, sekarang ini kita jarang menyaksikan orang yang berzikir setelah maghrib. Yang membaca Al-Quran dulu di kampung-kampung setelah maghrib, zikir dan membaca Al-Quran itu terdengar dari rumah ke rumah. Sekarang mulai suara musik menggantikan apa? Atau keributan dalam rumah tangga.
Jadi ratib itu artinya doa-doa rutin yang dibaca, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, beristighfar. Nah, kita ingin di samping dibacakan, orang tua menjelaskan maknanya. Jadi membuat hatinya selalu terhubung dengan Allah. Waktu kita juga makan, dimulai dengan basmalah. Karena semua rezeki datang dari Allah, kita harus minta izin dari Allah agar Allah berkahi dan rahmati kita. Selesai juga kita mengucapkan alhamdulillah. Betul enggak? Jadi kalau kita lihat bagaimana kita selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhadapan dengan kesibukan gadget memang ini merupakan hal yang muwabah di mana-mana tempat. Muwabah di mana-mana tempat dan semua kalangan bisa terlibat. Dibutuhkan kesadaran juga orang tua kerjasama dan mencari alternatif buat anak kita, hiburan-hiburan yang menyenangkan, tapi bersifat apa? Positif kan? Bisa aja menyaksikan drama-drama kisah para nabi, kisah sahabat nabi, kisah perjuangan, atau katakan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertumbuhan janin dalam kandungan. Nah, di sini dibutuhkan keakraban orang tua dengan anak. Jangan orang tua fi falak, anaknya lagi fi falakin akhar. Kullun fi falakin. Yes. Jadi betul-betul di sini peran orang tua, ayah maupun ibu harus dekat dengan anak-anaknya. Sebagaimana perintah Allah, ini merupakan hal yang mesti kita lakukan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, mari kita hidupkan kebiasaan yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah pada saat maghrib juga berzikir, pada saat subuh juga sebelum jalan berzikir. Saya saksikan Mas Krisna, kalau kita masuk ke katakan toko buah total bawahnya, masuk ke lembaga-lembaga tertentu, kita saksikan bagaimana pegawai yang bekerja itu setiap akan masuk ada instruktur yang memberikan pengarahan buat mereka. Setiap kali mereka akan berganti. Jadi ketika mereka digantikan dengan pegawai-pegawai dan rekan-rekan yang baru, shift yang kedua, mulai sang instruktur memberikan pengarahan kepada mereka, terus diingatkan. Kemudian mereka menjalankan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada mereka semua. Artinya selalu diingatkan. Nah, kita ini sholat bukan lagi sebagai peringatan buat kita, hanya rutinitas, tanpa kita resapi, tanpa kita hayati. Padahal sholat itu merupakan komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mengikuti bimbingan tuntunan Allah, apa yang Allah perintahkan dari berzikir, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, bukan hanya kita lakukan ya, tanpa pemahaman, tapi orang tua di sini harus punya peran untuk menjelaskan, menerangkan kepada mereka. Oleh karena itu kita ingin para ulama memberikan bimbingan pada orang tua melalui ceramah-ceramah mereka, mana yang paling utama untuk diingatkan pada diri mereka, pada keluarga mereka, anak-anak mereka. Membiasakan untuk berbicara benar, berlaku adil. Jangan mendengarkan lawakan-lawakan humor yang menggunakan bahasa-bahasa yang nggak bagus. Saya paling nggak mau dengar lawakan-lawakan humor yang menggunakan bahasa yang nggak bagus. Karena secara otomatis menjadi memori yang tersimpan dalam apa? Memori kita kan. Nanti mau nggak mau keluar sesuai dengan apa yang masuk, dia akan keluar. Kalau orang mendengarkan kata-kata yang baik, yang keluar juga yang baik. Tapi kalau kata-kata yang buruk, bahasa yang kotor, akhirnya ulama sama ustadz pun nggak malu bicara yang kotor. Kenapa? Yang masuk ke dalam benak mereka juga itu. Jadi apa yang keluar dari botol tergantung apa yang kita isi. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Nah, kasihan anak-anak kita membutuhkan perlindungan. Saya juga merasa ya, cucu ini kalau minta sesuatu dari saya untuk handphone, orang tua yang nggak kasih, kita nggak tega kadang-kadang. Tapi sekarang harus disepakati betul-betul, nangis ya, kita alihkan kepada hal yang lain yang positif. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh, berikan makanan yang halal. Penting sekali makanan yang halal masuk ke dalam mulut mereka, jangan berikan makanan yang haram. Dan orang tua harus menjadi contoh di rumah, bersikap lembut, membelai anaknya, memeluk anaknya, berbicara dengan santun, jangan bahasa-bahasa teriakan seperti orang stres. Nah, kalau orang tuanya hobi gadget, pindah ke TikTok, dari TikTok ke YouTube, Instagram, Facebook, begitu anaknya ganggu, si bapak teriak-teriak, marah-marah, seperti orang stres. Akhirnya anaknya bilang apa? Anaknya bilang, "Abang nggak jelas nih."
Dia bakal mulai kritik bapaknya kan? Kalau di depan takut, kalau cerita sama teman-temannya, diceritakan bapaknya yang aneh menurut dia. Nah kalau ini memori yang masuk ke dalam anaknya, bagaimana rasa hormat pada orang tua akan muncul. Jadi kita harapkan mudah-mudahan seperti yang tadi sampaikan Ustaz Isa, insya Allah mudah-mudahan kesenangan kita itu ya, atau hormon yang membawa kesenangan, kebahagiaan dari hal-hal yang positif yang disediakan orang tua. Dibiasakan dengan kebaikan dan kata-kata yang baik, mudah-mudahan hati kita selalu diingatkan kepada Allah, dan perlu kembali kita mulai membiasakan ratib, ya. Walaupun sebagian orang mengatakan bid'ah, ya, menyibukkan diri mereka dengan mencaci sana, mencaci sini, komentar sana, komentar sini, kita anggap bagaikan angin lalu. Yang penting yang kita sajikan, yang kita biasakan sebagai kebiasaan dan rutin hal-hal yang positif, yang baik, yang menghubungkan hatinya dengan Allah. Adapun mereka-mereka yang bicara tanpa memberikan solusi, hanya mudah menyalahkan orang di sana sini, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Isa atas nasihat-nasihat yang diberikan tadi. Sangat penting untuk bagaimana kita mengelola hawa nafsu kita sehari-hari ya. Baik, terima kasih Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna Neza dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.